Anda memegang sepotong kecil ambar, beku dalam waktu selama jutaan tahun. Di dalamnya, Anda melihat siluet yang tidak salah lagi, lebah purba. Inilah salah satu petunjuk terpenting yang digunakan para ilmuwan untuk melacak garis keturunan genus Apis, lebah madu sejati. Fokuskan pandangan Anda ke peta kuno, jauh dari Eropa dan Amerika. Bukti fosil, ditambah dengan analisis jam molekuler, perbandingan tingkat mutasi genetik antara spesies yang masih hidup, menunjukkan bahwa evolusi lebah madu dimulai di tempat lain. Anda mengikuti petunjuk menuju Asia Tenggara, wilayah tropis yang telah menjadi rumah bagi tanaman berbunga selama era Kapur akhir dan Paleogen. Iklim yang hangat dan keanekaragaman flora yang melimpah di wilayah ini menciptakan lingkungan yang ideal bagi lebah untuk mengkhususkan diri. Anda melihat bahwa fosil lebah madu tertua yang jelas berasal dari wilayah Asia, menunjukkan bahwa di sanalah sistem sosial dan adaptasi fisik seperti korbikula disempurnakan. Jam molekuler menegaskan hal ini. Dengan membandingkan DNA dari berbagai spesies Apis yang hidup hari ini, seperti lebah raksasa Apis dorsata dan lebah kerdil Apis florea, Anda dapat memperkirakan kapan mereka menyimpang dari nenek moyang bersama. Perhitungan ini menunjuk pada periode Paleogen di Asia sebagai titik kelahiran genus tersebut. Anda menyadari bahwa evolusi lebah madu bukanlah peristiwa tunggal, melainkan serangkaian divergensi yang didorong oleh geografi. Saat lebah purba menyebar dari pusat asal Asia mereka menghadapi tantangan lingkungan yang berbeda. Beberapa beradaptasi untuk membuat sarang terbuka di tebing, Apis dorsata, sementara yang lain belajar bersarang di rongga, Apis mellifera, dan Apis cerana. Setiap adaptasi baru, termasuk spesialisasi perilaku dan kompleksitas komunikasi yang berbeda, hanya dapat terjadi karena fondasi sosialitas yang telah ditetapkan. Karena mereka sudah sangat sosial, perubahan lingkungan kecil dapat menghasilkan respons perilaku yang kompleks di seluruh koloni. Anda menyaksikan migrasi keluar. Seiring waktu, garis keturunan lebah madu bermigrasi ke barat, melewati Timur Tengah, dan akhirnya mencapai Eropa dan Afrika. Spesies Apis mellifera, yang paling dikenal saat ini, adalah pendatang yang relatif baru di Eropa dan merupakan hasil dari penyebaran ini. Dengan melacak bukti fosil dan genetik kembali ke Asia, Anda melihat bahwa lebah madu modern adalah kisah sukses tropis, yang adaptasi super efisiennya, pengumpulan nektar, penyimpanan madu, dan kontrol iklim sarang, memungkinkan mereka untuk berkembang pesat dan akhirnya menjajah seluruh dunia. Mereka membawa cetak biru sosial Asia ke iklim baru, mengubah keanekaragaman flora di setiap benua yang mereka capai. 3.453 karakter. Anda berdiri di depan tantangan abadi, bagaimana bertahan hidup ketika musim bunga berakhir. Bagi tawon soliter atau lebah protososial yang lebih sederhana, akhir musim bunga berarti akhir siklus hidup mereka. Kelangsungan hidup spesies bergantung pada telur dan larva yang dorman. Namun, lebah madu sejati, genus Apis, menemukan strategi abadi, akumulasi energi yang masif, penyimpanan madu sejati. Anda melihat bahwa penyimpanan madu memerlukan dua inovasi penting. Pertama, pengumpulan nektar secara hiperefisien, dimungkinkan oleh korbikula yang telah berevolusi dan upaya kolektif ribuan pekerja. Kedua, pemrosesan nektar menjadi bentuk yang tahan lama. Anda menyaksikan lebah pekerja memproses nektar yang mereka bawa kembali dalam perut madu mereka. Nektar mengandung kadar air yang tinggi dan gula kompleks, yang membuatnya rentan terhadap pembusukan. Perhatikan bagaimana pekerja melakukan alkimia ini. Mereka secara berulang kali mengeluarkan nektar, menambahkan enzim tertentu, invertase, yang memecah sukrosa menjadi glukosa dan fruktosa, gula sederhana. Proses ini mempermudah pencernaan. Langkah terpenting adalah menghilangkan air. Anda melihat barisan lebah di dalam sarang menggunakan sayap mereka untuk mengipasi nektar yang disebar di sel-sel heksagonal. Tindakan ini secara aktif mengurangi kandungan air dalam nektar hingga di bawah 18%, mengubahnya menjadi madu kental. Kandungan gula yang tinggi dan kelembapan yang sangat rendah membuat madu menjadi makanan yang stabil secara mikrobiologis, sebuah makanan yang secara efektif tidak pernah basi. Strategi penyimpanan madu ini mengubah lebah madu dari spesies tahunan menjadi spesies abadi, perennial.
Anda melihat bagaimana lebah yang mampu menyimpan cadangan makanan kolosal dapat mempertahankan populasi dewasa di dalam sarang melewati musim dingin yang panjang atau musim kemarau yang parah. Kemampuan untuk bertahan hidup sepanjang tahun sangat meningkatkan keunggulan kompetitif lebah madu. Ketika musim bunga baru tiba, koloni lebah madu sudah memiliki populasi pekerja dewasa yang besar, siap untuk segera mengeksploitasi sumber daya. Lebah soliter harus memulai dari nol, sementara lebah madu memulai dari posisi dominasi. Anda menyadari bahwa penyimpanan madu sejati adalah puncak dari semua adaptasi sosial yang telah kita saksikan, didorong oleh haplodiploidi, dipelihara oleh arsitektur lilin yang efisien, dan didukung oleh korbikula yang sangat efisien dalam pengumpulan nektar. Madu bukan hanya makanan, itu adalah bahan bakar yang memelihara kehidupan kolektif selama masa sulit, memungkinkan superorganisme untuk mengatasi batasan musiman dan menjamin kelangsungan hidup spesies. 3485 karakter. Anda merasakan kepadatan kehidupan di dalam sarang lebah. Puluhan ribu individu hidup dalam jarak yang sangat dekat, menyimpan makanan dalam konsentrasi tinggi, dan memelihara induk dalam iklim yang hangat dan lembab, lingkungan yang sempurna untuk berkembang biaknya patogen dan penyakit menular. Ini adalah harga dari sosialitas, dan memicu perlombaan senjata evolusioner yang tiada akhir. Bagi tawon soliter, penyakit adalah masalah individu. Bagi lebah madu, penyakit adalah ancaman kolektif yang dapat melenyapkan seluruh koloni. Anda menyaksikan evolusi pertahanan kolektif, dimulai dari perilaku kebersihan. Seleksi alam secara intensif memilih lebah pekerja yang secara genetik memiliki kecenderungan untuk menunjukkan perilaku higienis. Perhatikan lebah pekerja mengidentifikasi induk yang sakit. Larva atau pupa yang terinfeksi mulai mengeluarkan sinyal kimiawi, feromon aneh yang terdeteksi oleh antena lebah dewasa. Anda melihat lebah pekerja merespons sinyal ini dengan segera dan tanpa ragu. Mereka mulai membuka sel yang terinfeksi dan mengeluarkan induk yang sakit, membuangnya jauh dari sarang. Ini adalah pengorbanan kolektif, menghilangkan individu yang sakit untuk melindungi kesehatan genetik kerabat mereka yang tersisa. Anda melihat betina yang memiliki gen kebersihan yang lebih baik jauh lebih sukses dalam mempertahankan koloni. Selain itu, Anda melihat penggunaan propolis. Lebah tidak hanya membersihkan, mereka melakukan disinfeksi. Propolis, resin lengket yang dikumpulkan dari tunas pohon, mengandung senyawa antimikroba. Anda menyaksikan pekerja melapisi dinding sarang dengan propolis, menyegel celah, dan bahkan membalsem bangkai penyusup yang terlalu besar untuk diangkut keluar. Ini adalah bentuk arsitektur yang disinfeksi. Propolis bertindak sebagai lapisan pelindung yang menghambat pertumbuhan jamur, bakteri, dan virus. Koloni secara aktif berinvestasi dalam pertahanan kimiawi ini untuk mengurangi beban patogen. Perlombaan senjata ini tidak pernah berakhir. Anda melihat bagaimana lebah mengembangkan sistem kekebalan yang ditingkatkan, bukan hanya secara individu, tetapi secara kolektif. Ratu dapat menghasilkan telur yang mentransfer protein kekebalan ke keturunannya. Adaptasi perilaku dan kimiawi ini adalah mutlak. Tanpa pertahanan kebersihan yang sangat terkoordinasi ini, koloni lebah madu yang besar akan menjadi rentan. Keunggulan efisiensi pengumpulan pakan dan penyimpanan madu hanya dapat dipertahankan jika kesehatan sarang dikelola secara agresif. Anda menyadari bahwa kebersihan kolektif adalah salah satu keajaiban sosial yang sama pentingnya dengan korbikula dan tarian goyang, memastikan superorganisme dapat terus berfungsi di tengah ancaman biologis yang konstan. 3483 karakter. Anda mencium aroma tajam getah pohon di udara hangat sarang lebah. Ini bukan makanan, tetapi bahan konstruksi pertahanan, propolis. Bagi lebah, ancaman patogen di lingkungan koloni yang padat sangat nyata. Anda melihat bagaimana evolusi mendorong lebah pekerja untuk memperluas peran mereka dari pengumpul pakan menjadi apoteker dan tukang bangunan. Anda menyaksikan lebah pekerja meninggalkan bunga dan beralih ke tunas pohon yang mengeluarkan resin kental. Resin ini adalah sistem kekebalan kimiawi pohon, yang dirancang untuk mencegah infeksi mikroba. Anda melihat lebah mengikis, mengumpulkan, dan mengemas zat lengket ini. Proses pengumpulan propolis sangat sulit. Tidak seperti serbuk sari yang mudah terlepas, resin lengket dan sulit dimanipulasi. Namun,
Anda melihat bahwa lebah menggunakan korbikula mereka yang sangat terspesialisasi untuk mengangkut getah ini kembali ke sarang, meskipun prosesnya membutuhkan kerja yang jauh lebih besar. Ini adalah investasi energi kolektif yang mahal, tetapi sangat berharga. Di dalam sarang, propolis diubah menjadi antibiotik kolektif. Anda melihat pekerja menyebarkan lapisan tipis propolis di dinding sel lilin. Mereka melapisi pintu masuk sarang, gerbang utama, untuk mempersempit lubang dan menciptakan penghalang desinfektan. Fungsi utama propolis adalah kebersihan. Senyawa aktif dalam resin menghambat pertumbuhan bakteri dan jamur. Anda menyadari bahwa propolis menciptakan zona penyangga yang meminimalkan risiko penularan penyakit di antara larva dan lebah dewasa yang padat. Ini adalah pertahanan pasif yang melindungi seluruh koloni secara terus-menerus. Perhatikan juga peran propolis sebagai bahan pembalsam. Jika tikus atau serangga besar menyusup dan mati di sarang, pekerja tidak dapat memindahkannya karena ukurannya. Anda menyaksikan mereka menutupi bangkai dengan lapisan propolis yang tebal. Resin secara efektif membalsam mayat, menghentikan pembusukan dan penyebaran patogen ke seluruh sarang. Perilaku mengumpulkan dan menggunakan propolis adalah respons yang sangat maju terhadap tekanan sosialitas. Kehidupan berkelompok menciptakan masalah sanitasi, dan lebah telah berevolusi untuk memecahkan masalah itu dengan memanfaatkan kimia alam. Anda menyimpulkan bahwa propolis adalah pertahanan ekologis terakhir koloni. Setelah mereka mengembangkan pertahanan perilaku, kebersihan genetik, dan termal, kontrol suhu, mereka menutup sistem dengan perisai kimiawi. Adaptasi luar biasa ini memungkinkan superorganisme untuk mengendalikan lingkungan mikro mereka, mengubah ancaman lingkungan yang fatal menjadi risiko yang dapat dikelola, dan memastikan bahwa investasi pada madu dan induk tetap aman. 3453 karakter. Anda memasuki masa-masa awal kehidupan komunal. Di sarang lebah protososial, mencari makan adalah upaya individu. Setiap lebah mencari makan sendirian dan kembali ke sarang tanpa memberitahu yang lain di mana ia menemukan nektar. Ini adalah sirkuit soliter. Namun, Anda melihat bahwa efisiensi kolektif menuntut peningkatan drastis dalam pembagian informasi. Mengingat tekanan lingkungan pasca kepunahan dan kebutuhan untuk mengisi sarang heksagonal besar dengan cepat, lebah yang mampu mengkomunikasikan lokasi pakan yang melimpah memiliki keunggulan besar. Evolusi komunikasi dimulai dengan isyarat sederhana. Anda menyaksikan lebah pencari makan kembali dengan korbikula penuh serbuk sari dan perut madu penuh nektar. Kegembiraan mereka tidak hanya diungkapkan melalui bau, feromon, tetapi juga melalui suara dan gerakan yang diperkuat. Fokuskan pada lebah pekerja yang baru kembali ini. Ia bergerak tidak menentu, dengan semangat yang nyata. Anda mendengar dengungan yang intensif, dengungan rekrutmen. Lebah pekerja lain, yang peka terhadap getaran sarang, segera merespons dengungan ini. Anda menyadari bahwa dengungan ini adalah sinyal paling dasar. Saya menemukan makanan yang sangat baik. Anda harus keluar dan mencari. Meskipun dengungan ini tidak menunjukkan arah atau jarak, ia berhasil memicu perilaku mencari makan. Pekerja lain menjadi termotivasi untuk meninggalkan sarang dan mencari sumber pakan yang sama, mengandalkan aroma pakan yang dibawa oleh lebah yang baru kembali. Perhatikan juga tarian yang belum sempurna. Pada awalnya, lebah yang kembali hanya melakukan gerakan berputar-putar. Gerakan ini menarik perhatian, menyebabkan lebah lain menyentuh dan mengendus lebah pencari makan tersebut, mencicipi nektar yang dimuntahkan kembali, dan mendeteksi feromon jejak. Ini adalah pergeseran penting, dari mengumpulkan pakan secara acak, random foraging, menjadi pengumpulan pakan yang dipicu, recruitment. Koloni tidak lagi hanya mengandalkan keberuntungan individu, mereka sekarang dapat secara kolektif meningkatkan upaya mereka ketika sumber daya berkualitas tinggi ditemukan. Tekanan seleksi alam kemudian bekerja pada kualitas informasi. Koloni yang mampu mengarahkan pekerja ke tambalan bunga terbaik secara efisien akan mengumpulkan lebih banyak madu dan membesarkan lebih banyak keturunan. Dengungan dan gerakan sederhana ini menjadi landasan evolusioner bagi bahasa yang lebih canggih. Anda menyaksikan bagaimana kebutuhan sosialitas untuk efisiensi massal mendorong lebah melampaui feromon sederhana. Mereka membutuhkan bahasa yang dapat memetakan lingkungan 3D ke dalam sistem navigasi 2D di permukaan vertikal sarang.
Dengungan rekrutmen hanyalah permulaan. Ia membuka jalan bagi mekanisme paling kompleks dan ikonik dalam kerajaan hewan, tarian goyang. 3.488 karakter. Anda mengamati mekanisme navigasi dan penandaan yang digunakan lebah pekerja, sebuah sistem yang dikembangkan untuk melengkapi sinyal visual. Setelah menemukan sumber pakan yang melimpah, lebah harus memastikan bahwa anggota koloni yang lain dapat menemukan lokasi persisnya. Anda fokus pada bagian ujung abdomen lebah pekerja. Disinilah tersembunyi kelenjar Nassanov, sebuah perangkat kimiawi yang menghasilkan feromon jejak. Saat lebah pekerja menemukan tambalan bunga yang kaya nektar atau air, yang mereka anggap sangat menguntungkan, mereka mendarat dan mengangkat perut mereka, memperlihatkan kelenjar Nassanov yang terbuka. Anda mencium aroma manis, seperti lemon, yang merupakan sinyal kimiawi kompleks yang dirancang untuk menarik perhatian. Anda menyaksikan lebah melepaskan feromon Nassanov di dua lokasi utama. Pertama, di pintu masuk sarang. Bau ini bertindak sebagai sinyal, rumah, membantu lebah yang baru kembali untuk mengidentifikasi sarang mereka sendiri di antara sarang lain, terutama dalam agregasi padat. Kedua, dan ini krusial, mereka melepaskannya di lokasi sumber pakan itu sendiri. Sinyal ini secara efektif menandai bunga yang menguntungkan. Bayangkan feromon Nassanov sebagai spidol kimiawi, yang menarik lebih banyak pekerja ke area yang sudah terbukti kaya akan sumber daya. Tekanan evolusioner untuk mengembangkan sinyal ini didorong oleh kebutuhan mendesak akan efisiensi pengumpulan. Jika pekerja menemukan sumber pakan yang sangat besar, koloni harus mengerahkan pekerja secara masif dan cepat untuk memanennya sebelum bunga layu atau pesaing lain tiba. Feromon Nassanov memastikan rekrutmen cepat untuk jarak pendek. Namun, Anda melihat batasan feromon Nassanov. Sinyal kimiawi ini hanya efektif dalam jarak dekat, karena aroma menghilang dengan cepat di udara. Jika sumber pakan berada di luar jangkauan penciuman yang mudah, koloni memerlukan metode komunikasi yang dapat mengkodekan jarak dan arah yang tepat. Anda menyadari bahwa feromon Nassanov adalah jembatan evolusioner. Itu adalah langkah maju dari komunikasi getaran sederhana, memungkinkan lebah untuk meninggalkan jejak yang menarik. Keberhasilan koloni dalam memanfaatkan sumber daya terdekat meningkatkan ukuran populasi mereka, yang pada gilirannya meningkatkan persaingan dan kebutuhan untuk mencari pakan lebih jauh. Kebutuhan untuk mengkomunikasikan lokasi sumber daya yang jauh inilah yang mendorong evolusi lebah madu menuju bahasa paling canggih, sebuah sistem yang dapat mentransmisikan peta geografis yang tepat. Feromon Nassanov menetapkan konsep penandaan sumber daya, mempersiapkan lebah untuk mengintegrasikan informasi kimia dan spasial. 3.453 karakter. Anda menyaksikan lebah pekerja terbang keluar dari sarang, mengarah ke cakrawala. Untuk mengeksploitasi sumber daya yang tersebar luas di era Miosen, lebah harus berevolusi menjadi navigator yang mahir. Navigasi yang presisi sangat penting, karena setiap penerbangan yang salah arah membuang energi berharga, mengurangi efisiensi korbikula yang telah disempurnakan. Anda menyadari bahwa navigasi lebah bergantung pada kompas yang paling akurat di alam, matahari. Lebah tidak hanya melihat matahari, mereka menggunakannya sebagai titik acuan, terlepas dari waktu hari itu. Namun, di sini terletak tantangan evolusioner. Bagaimana lebah menavigasi ketika matahari terhalang awan atau ketika mereka harus beroperasi di sarang yang gelap? Anda melihat evolusi yang memungkinkan mereka mendeteksi cahaya terpolarisasi. Cahaya terpolarisasi adalah pola yang dihasilkan oleh hamburan sinar matahari di atmosfer bumi. Bahkan ketika matahari terhalang, pola cahaya terpolarisasi tetap terlihat di bagian langit manapun. Anda fokus pada mata majemuk lebah. Beberapa sel fotoreseptor mereka berevolusi untuk menjadi sangat sensitif terhadap orientasi cahaya terpolarisasi. Ini memberi lebah, secara efektif, kemampuan untuk melihat medan magnet yang tidak terlihat. Anda menyaksikan lebah menggunakan pola cahaya ini untuk menghitung posisi matahari yang sebenarnya, bahkan ketika mereka berada di bawah kanopi pohon atau hari berawan. Kemampuan untuk menavigasi menggunakan kompas internal matahari ini, yang diperkuat oleh deteksi cahaya terpolarisasi, adalah prasyarat untuk tarian goyang. Tanpa pemahaman yang stabil tentang di mana matahari berada relatif terhadap sarang,
komunikasi arah akan menjadi mustahil. Lebah juga harus memperhitungkan pergerakan matahari. Anda menyaksikan bagaimana, selama perjalanan mencari makan yang panjang, otak lebah secara internal mengoreksi posisi matahari seiring berjalannya waktu. Ini adalah jam internal yang terintegrasi dengan kompas matahari, memastikan bahwa arah yang mereka ambil saat meninggalkan sarang dapat dikoreksi saat mereka kembali. Sistem navigasi yang canggih ini memastikan bahwa setiap pekerja yang dikerahkan dari sarang bergerak pada jalur yang paling langsung dan hemat energi. Ini adalah kemampuan yang membedakan lebah madu dari kerabat mereka yang kurang sosial. Anda menyadari bahwa efisiensi sosialitas dan kelangsungan hidup koloni raksasa bergantung pada kemampuan individu pekerja untuk menemukan jalan mereka. Evolusi telah memberi mereka alat sensorik dan kognitif untuk mengubah langit menjadi peta, mengubah cahaya tak terlihat menjadi petunjuk arah yang tepat. Kecerdasan navigasi inilah yang memungkinkan langkah evolusioner terakhir dan terbesar, mentransmisikan peta ini secara kolektif kepada rekan-rekan mereka. 3474 karakter. Anda berdiri di dalam kegelapan mutlak, jauh di dalam rongga pohon yang menjadi rumah bagi sarang lebah. Di sini, lebah madu harus mengatasi tantangan komunikasi yang paling sulit, bagaimana mentransmisikan informasi navigasi yang berorientasi matahari ke dalam sarang yang berorientasi gravitasi. Sarangnya dibangun secara vertikal. Anda merasakan sisiran sarang yang menggantung, ditarik ke bawah oleh gravitasi. Disinilah tarian goyang terjadi. Untuk bahasa yang berfungsi, koloni harus setuju pada kerangka acuan universal. Gravitasi menyediakan kerangka acuan internal yang stabil. Anda menyaksikan lebah yang baru kembali mendaki permukaan sarang. Gerakan vertikal ke atas dianggap sebagai arah menuju matahari, apapun posisi matahari yang sebenarnya di langit. Gravitasi adalah pengganti matahari di dalam sarang. Sekarang, perhatikan gerakan lebah pekerja. Garis lurus yang dia goyangkan di sisiran sarang adalah vektor, atau anak panah, yang menunjuk ke lokasi pakan. Sudut antara garis goyangan ini dan arah vertikal ke atas adalah sudut antara sarang dan matahari. Bayangkan lebah menemukan bunga 30 derajat ke kanan matahari. Di dalam sarang yang gelap, lebah akan melakukan tarian goyang 30 derajat ke kanan dari vertikal ke atas. Para lebah yang mengelilingi penari, merasakan getaran dan gerakan, menerjemahkan kembali sudut itu kembali ke kompas internal matahari mereka. Anda menyadari bahwa ini adalah prestasi kognitif dan evolusioner yang luar biasa. Lebah harus menyimpan posisi matahari secara eksternal, menggunakan cahaya terpolarisasi dan jam internal mereka, kembali ke sarang, dan kemudian menerjemahkan peta eksternal ini ke dalam bahasa internal yang didasarkan pada gravitasi. Kemampuan untuk memisahkan orientasi dari lingkungan luar ini adalah apa yang membedakan lebah madu sejati. Kelangsungan hidup superorganisme yang besar bergantung pada kemampuan untuk mengerahkan puluhan ribu pekerja ke sumber pakan yang paling menguntungkan dalam jarak yang jauh. Jika komunikasinya tidak akurat, biaya energi akan terlalu besar. Tekanan seleksi alam beroperasi pada kejelasan dan presisi tarian goyang. Koloni yang tarian goyangnya lebih akurat, yang menghasilkan penargetan pakan yang lebih baik, mengumpulkan madu dan serbuk sari yang lebih banyak. Hal ini, pada gilirannya, memungkinkan mereka untuk membesarkan lebih banyak saudara perempuan, seperti yang didikte oleh haplodiploidi, dan memastikan kelangsungan hidup mereka. Gravitasi bukanlah musuh, melainkan sekutu. Anda menyaksikan bagaimana adaptasi untuk hidup di sarang yang gelap, vertikal, mengubah kekuatan fisika yang mendasar menjadi alat komunikasi yang paling canggih, memungkinkan lebah madu untuk menguasai lingkungan mereka dengan koordinasi yang tak tertandingi. 3487 karakter. Anda menyaksikan puncak dari evolusi komunikasi sosial, lahirnya bahasa simbolis. Tarian goyang, waggle dance, adalah terobosan yang memungkinkan lebah madu untuk memodelkan ruang dan waktu, sebuah kemampuan yang luar biasa dalam dunia serangga. Anda melihat lebah pekerja kembali ke sarang yang gelap. Dengan korbikula yang penuh, ia memiliki informasi penting tentang lokasi sumber pakan yang sangat berharga. Ia naik ke sisiran sarang vertikal, dikelilingi oleh lebah pendengar yang peka. Tarian dimulai dengan gerakan lurus, diikuti oleh gerakan berputar kembali, membentuk pola angka 8.
Gerakan lurus di tengah itulah goyangan yang mengandung kode informasi. Anda menyaksikan bagaimana lebah mengkodekan arah. Kita ingat bahwa vertikal ke atas di sarang adalah arah ke matahari. Sudut yang dibuat oleh garis goyangan relatif terhadap vertikal adalah arah pakan di luar sarang relatif terhadap matahari. Ini adalah abstraksi geografis, mengubah sudut eksternal menjadi sudut internal, menggunakan gravitasi sebagai panduan. Lebih mengesankan lagi, Anda menyaksikan bagaimana lebah mengkodekan jarak. Panjang durasi goyangan itu diukur dalam detik, secara proporsional sesuai dengan jarak dari sarang ke sumber pakan. Goyangan yang lebih lama berarti jarak yang lebih jauh. Anda juga mengamati kualitas pakan, semangat dan kecepatan goyangan, dan bau nektar atau serbuk sari yang dikeluarkan oleh penari, memberitahu lebah lain seberapa berharganya sumber daya ini. Ini adalah sistem yang terintegrasi sepenuhnya. Jarak, arah, dan nilai pakan dikomunikasikan dalam satu paket perilaku. Terobosan ini memungkinkan koloni lebah madu untuk beroperasi sebagai sistem intelijen kolektif. Mereka tidak lagi mencari makan secara acak, mereka mengerahkan pasukan pekerja secara strategis. Bayangkan keunggulan kompetitif yang diberikan oleh tarian goyang. Sementara spesies lebah lain mungkin perlu waktu berjam-jam untuk menemukan tambalan bunga yang tersebar, lebah madu dapat mengerahkan ratusan pekerja dalam hitungan menit. Koordinasi ini memaksimalkan penggunaan korbikula yang efisien, memastikan bahwa persediaan madu disimpan dengan kecepatan yang tidak dapat ditandingi oleh pesaing manapun. Tarian goyang adalah bukti akhir bahwa tekanan sosialitas dan tuntutan pola makan herbivora yang efisien mendorong evolusi ke tingkat kompleksitas yang belum pernah terjadi. Lebah madu tidak hanya menari, mereka berbicara dengan bahasa yang simbolis, sebuah pemodelan abstrak tentang lingkungan fisik yang memungkinkan superorganisme ini menguasai ekosistem angiosperma di seluruh dunia. 3488 karakter. Anda berfokus pada detail paling halus dari tarian goyang, gerakan perut yang bergetar selama gerakan lurus. Ini adalah cara lebah mengkodekan jarak, dan ini adalah salah satu prestasi biologi yang paling menakjubkan, mengubah biaya energi menjadi informasi simbolis. Anda menyaksikan lebah pekerja yang baru kembali mulai menari. Semakin lama gerakan goyangan lurus itu berlangsung, semakin jauh sumber pakan berada dari sarang. Durasi tarian ini tidak mengukur jarak geografis secara langsung, tetapi mengukur biaya energi yang dikeluarkan untuk mencapai lokasi tersebut. Bayangkan lebah pencari pakan terbang melawan angin atau menanjak bukit. Penerbangan ini menghabiskan lebih banyak energi daripada penerbangan yang mudah. Anda melihat bahwa durasi goyangan mencerminkan kalori yang terbakar selama perjalanan, bukan hanya meter atau kilometer. Koloni, oleh karena itu, diberitahu bukan hanya seberapa jauh, tetapi seberapa sulit untuk mencapai lokasi tersebut. Tekanan evolusioner di sini sangat spesifik, optimalisasi keuntungan. Dalam superorganisme, efisiensi adalah segalanya. Jika lebah pendengar dapat memprediksi berapa banyak energi yang akan mereka bakar untuk mencapai lokasi pakan, jarak, dan seberapa besar imbalan yang akan mereka dapatkan, kualitas tarian dan feromon, mereka dapat membuat keputusan kolektif yang cerdas. Anda melihat bagaimana sistem ini mendorong seleksi yang efisien. Jika goyangan panjang, jarak jauh, tetapi lemah, kualitas pakan rendah, pekerja cenderung mengabaikannya. Jika goyangan pendek, jarak dekat, dan intens, kualitas tinggi, pekerja akan mengerahkan diri secara massal, memastikan korbikula diisi dengan cepat dan berulang kali. Kemampuan untuk mengkodekan jarak melalui konsumsi energi adalah hasil dari adaptasi neurologis yang dalam. Lebah harus mengintegrasikan sinyal motorik, otot terbang, dengan memori temporal, waktu, dan memori spasial, kompas matahari. Integrasi ini memungkinkan lebah untuk mentransmisikan data mentah dari pengalaman terbangnya. Anda menyadari bahwa evolusi tarian goyang adalah hasil dari kebutuhan mendesak sosialitas untuk efisiensi yang ekstrim. Hanya koloni yang dapat mengkomunikasikan peta pakan secara rinci, yang mampu mempertahankan populasi puluhan ribu, melindungi cadangan madu besar, dan menahan ancaman lingkungan. Kekuatan genetik, haplodiploidi, menciptakan pekerja steril, tekanan ekologis, angiosperma, menciptakan korbikula, dan kebutuhan koordinasi kolektif, jarak, dan arah,
menciptakan tarian goyang. Inilah puncak dari perjalanan evolusioner, suatu sistem di mana perilaku individu diterjemahkan menjadi bahasa simbolis yang memicu kesuksesan seluruh spesies. 3454 karakter. Anda kembali ke pusat evolusi lebah madu, Asia. Setelah fondasi sosialitas diletakkan, lebah madu mengalami radiasi adaptif, memecah menjadi berbagai spesies yang mengkhususkan diri pada ceruk ekologis yang berbeda. Anda menyaksikan bagaimana tekanan lingkungan mengubah strategi sarang, menciptakan diversitas dalam genus Apis. Perhatikan Apis dorsata, lebah madu raksasa. Anda melihat koloni besar mereka bersarang di tempat terbuka, seringkali menggantung di tebing atau cabang pohon tinggi. Ukuran mereka yang besar adalah respons terhadap predator dan kebutuhan untuk mencari pakan dalam jarak yang sangat jauh. Koloni mereka mengandalkan pertahanan kolektif yang agresif dan menari goyang di permukaan sarang yang terbuka, menggunakan matahari secara langsung sebagai referensi. Kemudian, Anda melihat Apis florea, lebah madu kerdil. Mereka jauh lebih kecil, bersarang di semak-semak rendah, dan membangun sisiran tunggal. Ukuran sarang mereka yang kecil dan mudah berpindah adalah adaptasi terhadap lingkungan gurun atau daerah di mana sumber bunga bersifat sementara. Anda menyaksikan bahwa tarian goyang mereka dilakukan di permukaan sarang horizontal, dan mereka menggunakannya untuk menunjuk langsung ke sumber pakan, bukan menggunakan gravitasi sebagai kompas. Di antara kedua ekstrim ini, Anda melihat Apis cerana, lebah madu Asia. Seperti kerabatnya yang paling terkenal, Apis mellifera, mereka bersarang di rongga tertutup, gua atau rongga pohon. Strategi rongga tertutup ini adalah respons terhadap iklim yang lebih dingin atau predator yang intens. Di dalam rongga yang gelap, mereka menyempurnakan penggunaan gravitasi sebagai kerangka acuan untuk tarian goyang vertikal mereka. Anda menyadari bahwa semua spesies ini berbagi fondasi sosial yang sama, haplodiploidi, corbicula, dan penyimpanan madu, tetapi setiap spesies mengkhususkan strateginya. A. dorsata memaksimalkan volume pengumpulan dan pertahanan predator. A. florea memaksimalkan mobilitas dan kecepatan rekrutmen. A. cerana dan A. mellifera memaksimalkan perlindungan dan termoregulasi. Pembagian ceruk ini memungkinkan lebah madu untuk mendominasi lingkungan Asia yang beragam, dari hutan tropis hingga pegunungan bersuhu sedang. Setiap bentuk adalah eksperimen evolusioner yang berhasil, yang menguji batas-batas bagaimana superorganisme dapat beradaptasi. Radiasi ini menunjukkan bahwa bahkan setelah mencapai sosialitas, lebah terus berada di bawah tekanan seleksi yang kuat, yang menghasilkan spesialisasi perilaku yang luar biasa. Anda melihat bagaimana adaptasi sarang, terbuka versus tertutup, secara langsung menentukan evolusi detail komunikasi mereka, seperti bagaimana mereka melakukan tarian goyang. 3484 karakter. Anda menyaksikan bagaimana komunikasi universal lebah, tarian goyang, berevolusi menjadi dialek yang berbeda, disesuaikan dengan arsitektur sarang yang unik. Lingkungan sarang secara langsung mendikte bagaimana lebah mentransmisikan peta mereka. Fokuskan perhatian Anda pada Apis dorsata, lebah raksasa yang bersarang di permukaan tebing yang terbuka. Anda melihat bahwa sisiran sarang mereka berada di tempat terbuka. Saat mereka menari goyang, mereka memiliki pandangan langsung ke matahari atau langit. Anda menyaksikan bahwa A. dorsata melakukan tarian goyang pada permukaan horizontal yang terbuka, dan mereka tidak perlu mengandalkan gravitasi. Gerakan goyangan lurus mereka langsung menunjuk ke arah sumber pakan. Ini adalah bahasa yang paling sederhana dan paling visual, di mana kompas matahari dan vektor tari selaras tanpa perlu abstraksi internal. Kontraskan ini dengan Apis cerana atau Apis mellifera, yang bersarang di rongga gelap. Kita sudah tahu bahwa mereka harus menggunakan gravitasi, vertikal ke atas, sebagai pengganti matahari. Anda menyadari bahwa evolusi telah menghasilkan dialek tarian. Meskipun kode dasarnya, durasi goyangan sama dengan jarak, sudut goyangan sama dengan arah, tetap universal, kerangka acuan, gravitasi vs matahari aktual, berbeda-beda. Adaptasi ini terjadi karena tekanan seleksi alam pada akurasi. Koloni yang bersarang di gua atau rongga pohon tidak dapat menunjukkan matahari secara langsung. Bagi mereka,
Koloni yang secara genetik lebih baik dalam menerjemahkan kompas matahari ke dalam vektor gravitasi internal adalah koloni yang lebih sukses dalam mencari pakan. Sebaliknya, koloni yang bersarang terbuka yang mencoba menggunakan gravitasi sebagai referensi akan gagal, karena mereka kehilangan keunggulan visual. Anda juga melihat spesialisasi dalam mengkodekan jarak. Spesies lebah yang lebih besar, A. dorsata, melakukan goyangan yang lebih panjang untuk jarak yang sama karena ukuran tubuh mereka yang lebih besar dan kecepatan terbang yang lebih tinggi membutuhkan kalibrasi energi yang berbeda. Perbedaan dialektarian ini menegaskan bahwa komunikasi lebah adalah hasil dari evolusi yang sedang berlangsung, terus disempurnakan oleh tekanan lingkungan lokal dan kendala fisik bersarang. Keberhasilan lebah madu dalam menjajah berbagai habitat, tropis, sedang, gurun, bergantung pada kemampuan mereka untuk menyesuaikan bahasa simbolis ini. Anda menyaksikan bagaimana adaptasi ini menciptakan superorganisme yang sangat fleksibel, yang mampu secara kolektif merespons perubahan drastis dalam lingkungan pencarian pakan dan arsitektur sarang. Tarian goyang bukan hanya satu bahasa, itu adalah keluarga bahasa yang didorong oleh kebutuhan yang sama, mengoptimalkan efisiensi pengumpulan sumber daya yang sangat berharga yang telah mereka kumpulkan dengan korbikula mereka. 3.470 karakter. Anda berdiri di mulut sarang, tempat pertahanan paling ekstrim dari superorganisme. Dengan akumulasi kekayaan madu dan serbuk sari yang masif, koloni ini menjadi target yang tak tertahankan bagi predator. Anda menyaksikan lebah penjaga, para sentinel, berbaris di pintu masuk. Tugas mereka adalah pengawasan, bukan mencari pakan. Ini adalah pembagian kerja yang mahal, pekerja produktif dialihkan menjadi prajurit steril yang berisiko tinggi. Namun, kerugian dari penjarahan koloni jauh lebih besar daripada hilangnya beberapa penjaga. Saat predator, seperti tawon besar atau beruang, mendekat, lebah penjaga merespons dengan cepat. Anda menyaksikan mekanisme sinyal darurat yang paling kuat, feromon alarm. Feromon alarm dilepaskan dari kelenjar di dasar sengatan, sebagian besar dari senyawa yang disebut isopentil asetat, yang berbau pisang. Saat lebah pekerja menyengat, sengatan yang tertanam melepaskan racun dan feromon ini secara bersamaan. Anda mencium bau tajam di udara dan menyaksikan reaksi yang instan dan masif. Sinyal kimiawi ini menyebar melalui sarang, memicu respons agresif pada pekerja lain. Pekerja yang sedang mencari pakan, merawat induk, atau membangun sisiran, semuanya langsung berubah menjadi mode pertahanan. Anda melihat mereka mengerumuni area yang diserang, menyerang dengan sengatan mereka. Feromon bertindak sebagai titik fokus, menarik lebah untuk menyerang di lokasi yang tepat di mana bahaya terdeteksi. Ini adalah pengerahan pasukan yang sangat terkoordinasi. Tekanan evolusioner untuk mengembangkan feromon alarm yang efektif sangat besar. Koloni yang memiliki feromon yang lebih kuat dan pekerja yang lebih sensitif terhadap sinyal tersebut memiliki peluang bertahan yang lebih tinggi melawan serangan mendadak. Anda menyadari bahwa pertahanan ini adalah contoh murni altruisme yang dipaksakan oleh genetik. Pekerja mengorbankan hidup mereka, ingat, sengatan berduri berarti kematian, untuk melindungi 75% gen yang mereka bagi dengan saudara perempuan mereka. Perilaku sentinel ini, ditambah dengan kekuatan feromon alarm, adalah alasan mengapa lebah madu dapat melindungi simpanan madu yang besar. Pertahanan kolektif yang instan dan ekstrim ini telah menjadi ciri khas genus Apis, yang memungkinkan mereka untuk mengumpulkan kekayaan biologis tanpa segera dijarah. Anda menyaksikan bagaimana kimia telah mengubah ketakutan individu menjadi serangan kolektif yang tak terhindarkan. 3.484 karakter. Anda menyaksikan sebuah pabrik yang beroperasi dengan presisi jam biologis, sebuah sistem pembagian kerja yang didorong oleh usia dan dikendalikan oleh hormon, yang dikenal sebagai politisme terkait usia. Ini adalah kunci efisiensi superorganisme. Pada tawon soliter, semua tugas dilakukan oleh satu individu. Pada lebah madu, tugas dibagi menjadi serangkaian tahapan yang ketat, sesuai dengan usia pekerja, yang memaksimalkan setiap anggota koloni. Anda melihat lebah pekerja baru saja muncul dari selnya. Pada hari-hari pertama kehidupannya, ia adalah lebah pembersih, didorong oleh kebutuhan untuk menghilangkan sel-sel kosong. Saat usianya bertambah, Anda menyaksikan kelenjar dalam kepalanya berkembang.
Ia menjadi lebah perawat, bertugas memberi makan larva dengan royal jelly dan serbuk sari yang dicerna. Pada fase ini, kelenjar hipofaringeal dan mandibularnya paling aktif. Kemudian, ketika kelenjar lilinnya matang, ia beralih menjadi lebah bangunan. Anda melihatnya memproduksi dan mencetak lilin untuk memperluas sisiran sarang heksagonal, mengabadikan arsitektur kolektif. Perubahan peran ini dikendalikan oleh fluktuasi hormon internal, terutama juvenile hormon. Anda menyaksikan tingkat hormon ini secara bertahap meningkat seiring bertambahnya usia lebah. Puncak karir lebah pekerja terjadi sekitar usia 3 minggu. Anda melihat lonjakan hormon yang mendorong perubahan paling penting. Lebah beralih dari tugas-tugas internal yang relatif aman menjadi tugas berisiko tinggi di luar sarang, menjadi lebah pencari pakan. Pada tahap ini, korbikula harus sepenuhnya operasional. Pekerja veteran ini sekarang terbang keluar, mengandalkan tarian goyang dan feromon Nasanov untuk menemukan dan mengumpulkan sumber pakan. Ini adalah tugas paling berbahaya, dan lebah memiliki harapan hidup terpendek pada tahap ini. Anda menyadari bahwa pembagian kerja ini adalah gerak abadi. Koloni secara kolektif mengorbankan pekerja tertua untuk tugas-tugas paling berbahaya, memastikan bahwa lebah termuda dan paling berharga, yang membawa potensi genetik penuh, tetap berada di dalam sarang yang aman untuk mengasuh generasi berikutnya. Politisme terkait usia memastikan bahwa koloni tidak hanya melakukan semua tugas yang diperlukan, tetapi melakukannya pada waktu yang optimal dengan alat biologis yang paling sesuai. Ini adalah mesin logistik yang sempurna, di mana setiap pekerja adalah bagian dari rantai produksi yang bergerak dari perawatan internal hingga pengumpulan pakan eksternal, memastikan kelangsungan hidup superorganisme yang efisien. 3483 karakter. Anda kembali melacak jejak lebah madu, mengikuti garis keturunan dari Asia. Sekitar 6 hingga 10 juta tahun yang lalu, salah satu garis keturunan, Apis mellifera, memulai perjalanan panjangnya ke barat, akhirnya mencapai Eropa dan Afrika. Perjalanan ini memaksa adaptasi terhadap tantangan terbesar, zaman es dan musim dingin yang berkepanjangan. Anda menyaksikan bagaimana lebah yang dulunya berevolusi di iklim tropis Asia, harus belajar bertahan hidup di lingkungan di mana sumber pakan bisa hilang selama setengah tahun. Tekanan untuk bertahan hidup di musim dingin inilah yang memperkuat strategi abadi dan sosialitas. Di Eropa, Anda melihat spesies Apis mellifera terpaksa beradaptasi selama periode glasial. Gletser maju dan mundur, memisahkan populasi lebah menjadi tempat perlindungan atau refugia, seperti di semenanjung Iberia, Italia, dan Balkan. Isolasi geografis ini mendorong divergensi genetik, menciptakan ras lebah yang berbeda, subspesies, yang disesuaikan dengan kondisi lokal. Perhatikan bagaimana adaptasi utama di Eropa berpusat pada termoregulasi dan penyimpanan. Anda menyaksikan lebah-lebah yang mampu membentuk klaster musim dingin yang lebih padat, dan yang secara kolektif menghasilkan panas secara lebih efisien, seperti yang kita lihat sebelumnya, adalah yang bertahan. Anda juga melihat spesialisasi dalam mencari pakan. Ras lebah di utara harus menjadi pencari pakan yang sangat efisien selama musim panas yang pendek. Kemampuan korbikula yang maksimal dan tarian goyang yang presisi menjadi semakin penting untuk mengumpulkan madu yang cukup untuk menopang koloni yang besar selama berbulan-bulan tanpa pakan. Migrasi ke barat menuntut A. mellifera untuk menyempurnakan penggunaan rongga sarang tertutup, beradaptasi dengan lubang pohon dan celah batu yang menawarkan perlindungan maksimal terhadap dingin. Di sini, lebah mengembangkan keterampilan arsitektur yang luar biasa untuk mengisolasi dan memanaskan area induk. Anda menyadari bahwa Apis mellifera adalah kisah sukses evolusioner karena fleksibilitasnya. Ia membawa semua alat sosial Asia, haplodiploidi, korbikula, feromon, ke lingkungan yang lebih menantang. Berbeda dengan kerabat Asia mereka yang lebih memilih iklim stabil, A. mellifera harus menjadi master manajemen energi dan penyimpanan. Spesialisasi ini yang akhirnya membuat Apis mellifera menjadi spesies lebah madu yang paling dominan di dunia. Kemampuan mereka untuk melewati musim dingin dengan mengandalkan cadangan madu dan termoregulasi kolektif adalah warisan dari perjuangan mereka di tempat perlindungan zaman es Eropa. 3484 karakter.
Anda menyaksikan titik di mana evolusi lebah madu bertemu dengan evolusi manusia. Manusia purba, yang mencari sumber energi padat, menemukan simpanan madu yang besar di sarang lebah. Momen penemuan ini mengubah tekanan seleksi lebah selamanya. Anda melihat lukisan gua kuno, bukti bahwa manusia telah memanen madu sejak puluhan ribu tahun yang lalu. Pada awalnya, ini adalah pemanenan liar, berburu sarang yang tersembunyi di rongga pohon. Namun, secara bertahap, interaksi manusia menjadi kekuatan seleksi pasif. Manusia secara tidak sengaja memilih lebah yang lebih menguntungkan untuk dikembangbiakkan. Bayangkan lebah yang bersarang di rongga yang mudah dijangkau, atau yang menghasilkan madu dalam jumlah besar, atau yang memiliki perilaku pertahanan yang sedikit kurang agresif, membuat pemanenan lebih mudah. Koloni-koloni ini lebih mungkin untuk dieksploitasi, tetapi juga, kadang-kadang, dipindahkan atau dilindungi. Anda menyaksikan permulaan domestikasi, bukan melalui pemulihan aktif, tetapi melalui manipulasi lingkungan. Ketika manusia mulai menyediakan wadah buatan, seperti log berlubang atau keranjang, lebah yang memiliki kecenderungan genetik untuk bersarang di rongga buatan ini memiliki peluang bertahan hidup yang lebih baik, terutama di lingkungan yang padat populasi manusia. Adaptasi sosial lebah, terutama kemampuan untuk menyimpan madu secara masif, berkat korbikula dan kelenjar lilin, dan hidup sebagai superorganisme, berkat haplodiploidi, adalah yang membuat mereka dapat didomestikasi. Jika lebah tidak menyimpan madu dalam volume besar, manusia tidak akan repot-repot memanennya. Tekanan seleksi manusia ini berlipat ganda. Anda melihat manusia secara pasif memilih ratu yang berumur panjang dan produktif, karena ratu itulah yang menghasilkan koloni yang paling menguntungkan. Manusia melindungi lebah-lebah ini dari predator alami, secara efektif membiarkan gen-gen sosial mereka yang efisien terus menyebar. Domestikasi menghasilkan Apis mellifera menjadi spesies global. Ketika manusia bermigrasi, mereka membawa koloni lebah ini bersama mereka, memperkenalkan Apis mellifera ke benua-benua baru seperti Amerika dan Australia, di mana lebah tersebut menjadi penyerbuk yang dominan. Anda menyadari bahwa lebah madu modern adalah kolaborasi evolusioner. Adaptasi biologis yang mereka peroleh selama jutaan tahun untuk mengatasi tantangan ekologi, seperti korbikula dan tarian goyang, adalah tepat adaptasi yang membuat mereka sangat berharga bagi manusia. Kebutuhan lebah untuk menyimpan energi dan kebutuhan manusia akan gula menciptakan fakta kuno yang mendefinisikan peran lebah dalam keanekaragaman hayati global saat ini. 3469 karakter. Anda kembali ke masa kini, menyaksikan lebah pekerja yang mengumpulkan pakan di ladang pertanian modern. Setelah jutaan tahun evolusi, senjata dan keunggulan terbesar lebah, sensitivitas kimianya, kini menjadi kerentanan terbesar mereka. Ingatlah bagaimana lebah berevolusi dari karnivora menjadi herbivora. Mereka harus mengembangkan enzim detoksifikasi untuk menangani senyawa pertahanan alami tanaman. Evolusi yang sangat spesifik ini membuat mereka menjadi spesialis dalam mengelola toksin alami dalam pakan mereka. Namun, Anda melihat bahwa lebah tidak pernah berevolusi untuk menghadapi neurotoksin buatan manusia, pestisida. Pestisida modern, terutama neonikotinoid, dirancang untuk menyerang sistem saraf serangga. Anda menyaksikan lebah yang terpapar pestisida saat mencari pakan. Bahan kimia ini memengaruhi kemampuan navigasi mereka. Alih-alih terbang kembali ke sarang dengan korbikula penuh, lebah pekerja menjadi disorientasi. Mereka mungkin gagal menerjemahkan tarian goyang, atau bahkan tidak dapat menemukan jalan kembali ke sarang sama sekali. Koloni kehilangan pekerja veteran yang paling berharga. Kerentanan ini diperparah oleh asosialitas. Keracunan tidak hanya terjadi pada individu. Pekerja membawa serbuk sari yang terkontaminasi, yang harusnya merupakan nutrisi. Terima kasih kepada korbikula mereka, kembali ke sarang, menimbunnya di sel-sel heksagonal. Larva yang sedang tumbuh mengonsumsi racun secara kumulatif. Anda melihat bagaimana sistem komunikasi kimiawi yang kompleks pun dirusak. Pestisida tingkat rendah dapat mengganggu sensitivitas lebah terhadap feromon ratu, KMP, atau feromon alarm. Koloni menjadi kurang terkoordinasi, pertahanan mereka melambat, dan pembagian kerja mereka kacau. Ini adalah ironi evolusioner.
Sensitivitas kimia yang memungkinkan lebah mendeteksi nektar terbaik dan mengelola toksin alami, kini membuat mereka rentan terhadap kimia industri. Jalur evolusi yang mendorong spesialisasi, dari tawon predator yang tangguh menjadi superorganisme yang bergantung pada sumber daya bunga, kini mengikat mereka erat-erat dengan kesehatan lingkungan. Anda menyadari bahwa lebah madu modern berjuang dalam labirin kimia yang tidak mereka rancang. Keberhasilan evolusioner mereka yang luar biasa dalam mengoptimalkan setiap aspek kehidupan kolektif, kini menghadapi tekanan seleksi yang belum pernah terjadi sebelumnya. Kelangsungan hidup superorganisme ini, setelah bertahan dari zaman es dan kepunahan massal, sekarang sangat bergantung pada bagaimana kita mengelola lingkungan buatan yang mereka bantu bentuk melalui penyerbukan selama jutaan tahun. 3475 karakter. Anda menyaksikan evolusi menghasilkan predator baru yang sangat spesifik, yang mengancam lebah madu modern. Parasit ini, Tungau Varroa destructor, awalnya beradaptasi dengan Apis cerana di Asia, tetapi melalui domestikasi manusia, tungau itu melompat inang ke Apis mellifera, lebah madu barat. Anda melihat Tungau Varroa sebagai kutu kecil berwarna coklat kemerahan, menghisap cairan tubuh lebah dewasa dan yang lebih parah, menyerang pupa lebah yang sedang berkembang di dalam sel tertutup. Ini adalah musuh yang dirancang untuk kehidupan koloni. Ingatlah adaptasi lebah madu Asia, A. cerana. Mereka berevolusi bersama Tungau Varroa selama ribuan tahun. Anda menyaksikan A. cerana menunjukkan perilaku higienis yang luar biasa, mereka dengan cepat mendeteksi dan menghilangkan pupa yang terinfeksi, menjaga beban tungau tetap rendah. Siklus hidup pendek mereka juga mengurangi peluang reproduksi tungau. Namun, ketika A. mellifera menjajah Eropa dan Amerika, ia tidak membawa serta pertahanan evolusioner ini. Anda menyaksikan Varroa menyerang A. mellifera yang didomestikasi. Koloni ini sangat rentan karena mereka tidak memiliki naluri kebersihan yang sama untuk mengenali dan menghilangkan pupa yang terinfeksi. Anda melihat bagaimana Varroa mengeksploitasi sosialitas lebah. Tungau bersembunyi di dalam sel tertutup, tempat perlindungan yang dilindungi oleh sarang heksagonal dan termoregulasi. Tungau ini memakan pupa, dan yang lebih penting, bertindak sebagai vektor, menyebarkan virus yang melemahkan pekerja yang baru muncul. Tekanan Varroa ini memaksa seleksi evolusioner baru pada A. mellifera. Koloni yang bertahan harus dengan cepat mengembangkan kembali perilaku kebersihan kolektif yang hilang. Anda menyaksikan ratu yang keturunannya sedikit lebih baik dalam mengidentifikasi pupa yang sakitlah yang dapat menjaga koloni mereka tetap hidup. Krisis ini menunjukkan bahwa superorganisme, meskipun efisien dalam pengumpulan pakan dan pertahanan terkoordinasi, dapat tiba-tiba menjadi rapuh ketika menghadapi predator yang berevolusi khusus dan berpindah inang. Anda menyimpulkan bahwa Varroa adalah ujian akhir dari adaptasi lebah madu. Evolusi lebah dari tawon predator menjadi pengumpul pakan super efisien telah menciptakan kekayaan, madu dan larva, yang menarik predator baru. Kelangsungan hidup lebah madu global saat ini bergantung pada seberapa cepat mereka dapat mengembangkan kembali pertahanan kebersihan dan kekebalan kolektif yang dibawa oleh saudara Asia mereka, sebuah pengulangan dari perlombaan senjata evolusioner kuno di tengah modernitas. 3470 karakter. Anda menyaksikan hasil akhir dari jutaan tahun evolusi, lebah madu pekerja. Makhluk kecil ini, didorong oleh kebutuhan untuk mencari serbuk sari, kini menjadi arsitek keanekaragaman hayati global. Anda menyadari bahwa semua adaptasi sosial yang telah kita telusuri, haplodiploidi, corbicula, tarian goyang, dan penyimpanan madu abadi, berkumpul untuk menciptakan penyerbuk yang paling efisien di dunia. Keunggulan lebah madu terletak pada 3 faktor. Pertama, efisiensi volume. Berkat corbicula yang sempurna, lebah dapat membawa lebih banyak serbuk sari per perjalanan daripada hampir semua serangga lain. Kedua, efisiensi pengerahan. Tarian goyang memungkinkan koloni untuk mengerahkan puluhan ribu pekerja secara instan dan tepat ke tambalan bunga terbaik, memaksimalkan pemanenan. Ketiga, efisiensi waktu. Sebagai spesies abadi, mereka tersedia untuk penyerbukan sejak awal musim bunga, jauh sebelum lebah soliter lainnya muncul. Anda melihat lebah mengunjungi bunga. Saat mereka mengumpulkan serbuk sari, untuk diri mereka sendiri,
Mereka secara tidak sengaja memindahkan butiran-butiran ke tanaman berikutnya, memfasilitasi reproduksi tanaman. Ini adalah utang ekologis yang tak ternilai. Bayangkan konsekuensi jika lebah tidak ada. Lebih dari sepertiga makanan yang kita konsumsi, dari almond hingga apel, bergantung pada penyerbukan serangga. Di alam liar, ribuan spesies tanaman berbunga, dasar dari rantai makanan, bergantung pada efisiensi superorganisme ini. Anda menyaksikan bagaimana kemampuan lebah untuk mengelola koloni raksasa mereka, sebuah evolusi yang didorong oleh kebutuhan pertahanan kolektif dan manajemen energi yang cerdas, secara tidak sengaja memberikan manfaat besar bagi seluruh ekosistem. Mereka tidak menanggapi kebutuhan tanaman, mereka menanggapi kebutuhan mereka sendiri untuk mengisi sel-sel heksagonal dengan protein. Anda menyadari bahwa lebah madu adalah contoh yang luar biasa dari kebetulan evolusioner yang menguntungkan. Apa yang dimulai sebagai pergeseran pola makan yang didorong oleh tekanan angiosperma, menghasilkan mesin penyerbukan yang kekuatannya menopang keanekaragaman hayati planet kita. Kehidupan kita dan kelangsungan hidup banyak tanaman yang kita hargai secara fundamental terkait dengan keberhasilan superorganisme yang berevolusi dari tawon predator yang sederhana ini. 3454 karakter. Anda telah menyelesaikan perjalanan evolusioner yang luar biasa. Dari tawon soliter yang mematikan di hutan Mesozoikum hingga superorganisme yang terkoordinasi di lanskap modern. Anda sekarang melihat lebah madu bukan hanya sebagai serangga, tetapi sebagai puncak dari serangkaian inovasi biologis yang saling terkait. Warisan Apis adalah kisah tentang ketahanan yang dicapai melalui kerjasama yang ekstrim. Fondasi genetik haplodiploidi menciptakan kasta pekerja yang rela berkorban. Tekanan ekologis dari tanaman berbunga mendorong modifikasi fisik yang luar biasa, mengubah kaki menjadi alat pengangkut serbuk sari berkapasitas tinggi, korbikula, dan mulut menjadi pemroses nektar. Anda melihat bagaimana kebutuhan untuk melindungi kekayaan yang terkumpul ini memicu perkembangan arsitektur heksagonal yang efisien, termoregulasi kolektif, dan pertahanan kimiawi propolis. Dan yang paling ajaib, tuntutan efisiensi ini memaksa evolusi bahasa simbolis tarian goyang, yang mengubah gerakan menjadi peta geografis. Setiap adaptasi bukanlah tujuan akhir, melainkan prasyarat untuk adaptasi berikutnya. Perubahan pola makan memungkinkan koloni besar menuntut pembagian kerja membutuhkan komunikasi presisi dan mekanisme pertahanan yang ekstrim. Anda menyadari bahwa keberhasilan lebah madu adalah kemenangan kooperasi di atas individualisme. Individu yang terpisah rentan, koloni raksasa adalah mesin evolusioner yang kebal, yang mampu mengatasi musim dingin yang parah, ancaman penyakit, dan persaingan. Meskipun lebah madu modern menghadapi krisis baru, tungau varroa dan pestisida, respons mereka masih didasarkan pada cetak biru kuno ini, kebersihan kolektif, kekuatan angka, dan pengerahan sumber daya yang cerdas. Kelangsungan hidup mereka bergantung pada seberapa cepat gen-gen ketahanan mereka dapat merespons tekanan modern. Saat Anda melihat lebah terbang, Anda tidak hanya melihat serangga yang mencari pakan. Anda melihat entitas biologis yang paling canggih, yang adaptasi kunonya tidak hanya menjamin kelangsungan hidup mereka, tetapi juga kelangsungan hidup sebagian besar ekosistem tanaman kita. Warisan Apis adalah pengingat bahwa dalam menghadapi tantangan ekologis, strategi paling kuat seringkali adalah yang paling sosial. 3453 karakter.